Manqobah ke-27 itu bercerita tentang kemampuan Syekh Mursyid melihat hati seseorang. Kita sebagai murid itu terlihat dengan jelas oleh Yang Mulia Pangarsa Abah. Gambarannya seperti itu. Untuk apa seorang Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasasirah itu sampai membeli 40 ekor kuda yang bagus? Ternyata rahasianya adalah karena Tuan Syekh melihat ada seseorang itu akan kena penyakit. Dan penyakitnya itu tidak bisa sembuh kecuali dengan 40 hati ekor 40 oleh hati 40 ekor kuda. Dan kudanya yang bagus-bagus. Kalau tidak karena melihat kenyataan yang bakal terjadi pada diri seseorang, untuk apa Tuan Syekh membeli kuda? Kira-kira gambarannya sebegitu. Nah, untuk itu eh, sudah barang tentu apabila itu diterapkan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, dengan sangat mudah Abah itu sendiri akan mengetahui segala sesuatu yang ada pada muridnya. Maka setiap ada orang mendapatkan hak talqin zikir, maka ruhnya ada dalam genggaman Syekh Mursyid. Itu bukan bohong karena menekobahnya begitu. Gitu. Kemudian persoalan berikutnya adalah eh, kalau orang itu sendiri nanti sekali waktu sudah diobati, yang diobati hatinya, gitu ya oleh Syekh Mursyid. Kemudian dia tersadar tentang kekeliruan apa yang ia lakukan selama ini. Nah, ujung-ujungnya mestinya yang tersadar itu akan kembali kepada Syekh Mursyid, akan kembali kepada jalan yang lurus. Itu ayat 17 daripada surat Al-Kahfi. Mayyahdillah fahuwal muhtadi. Wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Kalau ternyata memang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik, dia tidak akan sadar, ngoceh melulu dan sebagainya. Karena apa? Walan tajidalahu waliyan mursyida. Baik tidak baiknya seseorang bisa diketahui orang itu sendiri sudah mendapatkan hidayah ataupun belum, itu bisa dilihat secara kasat mata. Bagaimana sikap dia terhadap Syekh Mursyid. Kalau dalam konteks keseharian umpamanya cacian, kebencian, ketidaknyamanan selalu ditujukan kepada Syekh Mursyid, itu menunjukkan bahwa ternyata memang walan tajidalahu waliyan mursyida. Belum saatnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau di bawah tanda kutip tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ternyata iri hati itu kan penyakit yang paling paling populer gitu ya, yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan biasanya orang yang dijadikan objek iri hati itu mempunyai kelebihan. Nggak mungkin kan orang iri hati kepada orang yang mempunyai kekurangan, nggak mungkin. Orang itu akan iri hati pasti kepada yang mempunyai kelebihan. Nah, ada satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal. La tahsud, jangan berbuat, jangan iri hati. Kepada siapa? Man huwa ahfaz minka. Jangan suka iri hati kepada orang yang lebih memelihara kewaraan, memelihara kehati-hatian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus daripada kamu. Begitu. Nah, jadi kalau orang itu sendiri melihat orang ngomongin kejelekan, kok ibadahnya begitu sih? Itu menunjukkan bahwa ibadahnya dia belum apa-apa. Gitu ya. Ngapain zikir harus keras-keras? Menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum mengetahui manfaat daripada zikir keras. Apa mengatakan, untuk apa kita zikir dengan menggunakan suara keras? Ternyata jawaban Abah adalah agar kita bisa mendengar suara Nabi Muhammad SAW yang disebut di dalam Al-Quran sampai 11 ayat yang ngomongin orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad adalah seperti orang gila.
Jadi begitu. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk tidak berzikir dengan menggunakan suara keras. Nah, ini dikatakan sebagai man huwa ahfaz minka, orang yang lebih berhati-hati, orang yang lebih berhati-hati di dalam menjaga etika kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi sasaran orang-orang yang tidak pernah nyaman hidupnya, iri hati. Abu Jahal kan orang sebagai seorang tokoh gitu ya. Karena ketokohannya sampai-sampai disebut dalam beberapa kisah gitu ya. Itu ternyata memang eh, mempunyai rasa iri hati, mempunyai rasa iri hati kepada saudaranya sendiri, itulah Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab juga begitu, sampai-sampai disebut di dalam salah satu surat ini di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab gitu. Dan itu merupakan satu gambaran nyata bagi kehidupan kita. Ini jelas sekali bahwa ternyata memang Syekh Mursyid melihat hati seseorang. Maksud saya, kalau kita bertemu dengan pengarsa Abah secara zohir, sekarang kan tiap hari, sekarang aja udah ngumpul orang-orang di mana di Sirna Rasa untuk sohbah gitu ya. Itu luar biasa. Gitu ya. Itu nggak usah ngomong apa-apa kalau di hadapan Abah. Memangnya kenapa? Karena Abah tahu. Gitu. Ini cerita kecil ya. Saya lupa tahun berapa ya. Kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Pada waktu em, ikhwan akhwat apa namanya eh, merasa gembira dengan hari ulang tahun Pangarsa Abah. Dulu kan eh, pada waktu zaman Ngagubiag ya, Ngagubiag mengambil ikan di kolam dengan tangan kosong gitu ya. Saya termasuk yang hadir pada waktu itu masuk ke kolam menemani Syekh Fadil, cicit Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya. Sampai itu pertama sekali kolam begitu besar, penuh dengan ikan. Tapi Abah mengatakan wakil talkin suruh turun duluan. Waktu itu hanya ada 11 orang wakil talkin yang hadir, termasuk saya. Kita bisa membayangkan mau dapat apa kira-kira. Model kita gitu ya, model kita. Ya, ini dengan tangan kosong nggak ada yang dapat sama sekali. Hanya hanya ujungnya keliling-keliling kolam aja semacam begitu. Gitu ya. Ada yang berteriak satu orang. Yang ngagubiak, yang ngambil ikan ke kolam, jangan sekali-kali melakukan robitoh kepada pengarsa Abah. Memangnya apa? Karena ini semuanya milik Abah. Kalau robitoh kepada Abah, kemudian Abah mengasih, bisa saja orang itu bisa mendapatkan. Begitu kan. Akhirnya setelah tidak ada yang dapat sama sekali, baru masyarakat, para ikhwan, akhwat, itu diizinkan untuk turun ke kolam. Saya dengan pakaian basah, kemudian apa namanya, baju celana kotor dan sebagainya, eh, mau kembali ke tempat saya istirahat. Di luar dugaan ternyata diantar oleh Dokter Lilia gitu yang akan kena ke Abah juga pada waktu itu gitu. Namun sudah beberapa hari beliau di sana. Nah, pas kebetulan akan naik lagi ke Sirnarasa gitu dengan baju kotor dan sebagainya, itu ternyata memang begitu Abah membuat settingan, ini Akbar ini kayaknya kecapean kalau memang harus berjalan. Akhirnya ya Dokter Lilia saya mengatakan jangan saya berpakaian kotor. Dokter Lilia mengatakan tidak apa-apa silakan saja. Abah melihat gitu ya terhadap hati seseorang. Nah, pada waktu itu, eh, maaf, makanan itu kan hampir nggak ada yang nggak ada yang makan gitu ya. Karena banyaknya. Baik yang di Madrasah Abbas sendiri. Kalau dulu kan banyak toples-toples besar gitu ya, termasuk hidangan makanan lain. Setiap ada yang bawa diserahkan ke Abah langsung dimakan bersama. Apalagi di lantai dua. Di lantai dua di ruang wakil talqin. Sudah nggak kemakan lagi. Nah, pada waktu saya ada di hadapan Abah di bawah, itu Abah kan sudah terbiasa melempar-lempar makanan kepada ikhwan akhwat yang ada di hadapan Abah. Dilempar, lempar. Dan saya mengenali jenis-jenis makanan yang ada di hadapan Abah. Gitu ya. Dalam hati kecil saya, Masya Allah, apabila saya dikasih itu enak amat kira-kira begitu. Kemudian dilempar satu-satu. Saya dapat satu. Begitu dilihat, geplak. Masya Allah, geplak saya kebagian geplak. Hati saya ngomong, ya Allah, Abah, sebenarnya saya pengen wingko.
Demi Allah, pada waktu itu Abah mengambil wingko dan dilemparkan kepada saya. Itu mursyid, pangersa Abah, mampu membaca hati seseorang. Nggak ada yang tahu hati saya ngomong kepada Abah. Abah saya pengen wingko. Langsung hanya saya yang dikasih. Itu salah satu contoh gitu ya. Jadi ternyata memang Manqobah ke-27 berlaku bagi pangersa Abah Awas. Gitu. Itu contohnya. Di antara yang hadir atau hadir sekarang ada Pak Haji Hari Karaba, Karawang Barat. Itu kan Abah dulu apa kalau manakib di rumah beliau di Pak Hari Karaba. Itu kan Abah makan tidak pernah malam. Jadi sekitar asar, habis sholat asar gitu ya. Itu langsung makan. Nah, kemudian kan di Pak Hari Karaba itu ada meja ya tempat makanan itu yang bisa diputar, yang bisa putar. Jadi kalau kita mau ngambil nggak usah apa sih menyodorkan tangan jauh-jauh diputar aja kan. Kemudian Pak Hari Karaba itu ternyata menyediakan hidangan itu yang menurut beliau itu enak sekali, enak sekali dan pasti Abah bisa bisa menikmati. Apa itu? Hidangan air apa, ikan laut dengan apa namanya racikan-racikan bumbu yang khusus disediakan untuk Abah. Tapi Abah nggak memperhatikan, ya jangankan makan gitu ya, eh, apa namanya, megang juga enggak sama sekali gitu. Malah Abah ngambil yang lain. Tiba-tiba hati Pak Haji Hari Karaba itu ngomong, ya Allah, Abah itu nikmat sekali. Itu sengaja buat Abah. Hatinya yang ngomong begitu. Apa yang terjadi? Ternyata si meja makan itu sendiri diputar oleh Abah. Kemudian pas apa yang disampaikan oleh hati Pak Hari Karaba itu, kemudian Abah mengambilnya sedikit. Kemudian dicicipi oleh pengusaha Abah. Kemudian, maaf, tangan eh, kaki beliau, kaki yang mulia pengusaha Abah, itu mengenai apa? Sengaja ngasih isyarat kepada Haji Karaba. Benar Ji, nikmat sekali. Sampai segitunya. Haji Hari Karaba mengatakan dalam hatinya, Abah itu makanan enak. Hmm. Tapi untuk tidak membuat kecewa orang yang hatinya sedang begitu, langsung Abah mengambil. Masya Allah, tabarakallah. Seorang Syekh Mursyid sampai sampai segitunya. Mungkin di antara kita punya pengalaman masing-masing. Punya pengalaman masing-masing bagaimana Abah itu sendiri ternyata mengetahui apa yang kita lakukan. Itu. Saya sempat terjebak macet di kalau di perjalanan gitu ya, macet gitu sampai-sampai banyak hal-hal yang tidak mungkin, hal yang tidak mungkin Betul. menurut akal itu bisa dilakukan. Kemudian ada kasus yang menimpa diri saya. Ini sengaja kalau Abah menyampaikan khidmat ilmiah itu tentang narkoba itu kira-kira semacam begitu. Sampai berapa tahun ya? Abah mengatakan sampai 17 tahun itu ya membaca narkoba itu di Surabaya supaya ngerti betul kira-kira semacam begitu. Nah, yang sering disampaikan umpamanya mankoba ke-15 gitu ya. Jadi kalau mankoba 15 itu sendiri nggak usah berpikir nggak ada abah kita nggak usah datang ke tempat manakib. Jangan begitu. Itu adalah Manqobah ke-15 gitu ya. Pak Adir tidak hadir secara fisik, abah tahu abah hadir. Itu kira-kira semacam begitu. Nah, tentang Manqobah ke-27 itu ternyata memang apa yang kita rasakan karena memang apa namanya abah mengetahui ya, kalau berhadapan dengan beliau nggak ada yang memberanikan diri, jangan memberanikan diri untuk berkata-kata. Kasusnya kan banyak ya, kasusnya banyak. Bisa jadi orang itu akan dikasih tugas oleh apa untuk melakukan hal yang menurut dia kurang mungkin, di tanda kutip kurang mungkin. Ini cerita ya, ini cerita. Kiai Irfan kan pernah memimpin jamaah umroh, gitu ya. Dan yang dipimpin dulu nggak tanggung-tanggung gitu ya, ada 3 bis. Dan dipercaya Kiai Irfan itu menjadi pimpinan untuk ibadah. Itu. Kemudian mungkin apa namanya karena kepadatan waktu sampai-sampai
tolong sampaikan kepada istrinya Umi Lala gitu. Sampaikan kepada pengarsa Abah, saya mau disampaikan kepada Abah. Kalau Umi Lala kemudian eh, Umi Lala rupanya bilangnya, ini menurut informasi kayak Irfan gitu ya, bilang kepada Abah itu mohon izin, mohon restu gitu ya. Dan mudah-mudahan diberi kelancaran. Umi Lala mengatakan rupanya kalimatnya tidak begitu, ditambah dikit. Alhamdulillah Abah, rombongannya banyak, orangnya orang-orang penting. Kira-kira semacam begitu. Apa kata Abah? Sampaikan kepada Kiai Irfan di Masjidil Haram, tolong imam yang memimpin sholat berjamaah ditalkin. Sampai segitunya apa yang harus dilakukan? Coba bayangin aja. Gitu. Imam Masjidil Haram itu masuknya ke Masjidil Haram aja dikawal. Pengawalnya juga begitu ketat. Nggak bisa orang bisa berhadapan. Akhirnya ya karena dilakukan kemudian sampaikan kepada Kiai Irfan oleh Umi Lala. Katanya begitu disuruh disuruh nalkin Imam Masjidil Haram. Kemudian menurut logika nih, ini kapan saya bisa bisa berhadapan dengan Imam Masjidil Haram? Hanya pada waktu melaksanakan sholat berjamaah itu kan ada kita pasti tahu rute gitu ya, rute eh, imam yang memimpin sholat itu lewat mana, kan ada jalurnya khusus. Rumahnya imam, rumahnya kayak Irfan tahu, kemudian di apa, dijegat di perjalanan di Masjidil Haram. Pak dari jauh, nah, udah dekat nih. Oh, pokoknya orang-orang sudah tidak bisa mendekati lagi jalur imam. Nah, seketika Kiai Irfan itu sendiri membacakan salah satu ayat Al-Quran. Hmm. Kemudian dijawab juga oleh apa, namanya, imam itu membaca ayat Al-Quran, tetapi langsung dibawa keluar oleh petugas, oleh pengawal. Kemudian kayak Irfan, saya harus apa lagi ya, masa nalkin begitu, tapi diniatkan untuk nalkin. Kemudian kayak Irfan itu melihat siapa sih orangnya tadi yang jadi imam itu. Kita ada tabelnya, tabel siapa yang jadi imam itu. Ternyata bisa begitu dilihat yang tadi imam itu adalah Dr. Walid bin Khalid. Kemudian kayak Irfan kan Al-Hasib. Diberi gelar Al-Hasib, tukang itu. Gitu. Coba kalau kita dengar-dengar kayak Irfan ceramah gitu. Itu kadang-kadang ngitung angka, gitu. Kadang-kadang ngitung huruf dan sebagainya, kadang-kadang dibalik. Gitu. Oh, kata Irfan, disimpulkan mungkin itu yang namanya Dr. Khalid bin Walid kalau dibaca dari belakang. Begitu disampaikan kepada Pangersa Abah lewat ceramah Fadhilus Syukur di Jakarta Aras kemarin. Masya Allah, sampai dipeluk Kiai Irfan oleh Yang Mulia Pangersa Abah. Sampai segitunya, tugas begitu berat. Nah, makanya kalau berhadapan dengan Allah, diem itu lebih nyaman gitu. Nggak dikasih tugas apapun. Hmm. Kadang-kadang kan kita datang kepada pengusaha, Abah, saya punya masalah begini, 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 begini. Tolong diberi amalan. Gitu. Itu nggak usah minta begitu. Apa yang kita lakukan sekarang itu selama kita melakukan dengan sebaik-baiknya itu adalah yang terbaik. Saya punya masalah, pengen menyampaikan kepada pengarsa Abraham. Saya juga yakin, nggak usah ngomong. Datang pukul 2. Itu pukul 2 lewat 38, lewat 35 itu belum dibuka pintunya, pintu pintu ruang beliau. Saya sholat sunat. Begitu sholat sunat, ternyata Abah sudah melihat saya sambil megang pintu. Artinya menunggu saya. Lewat 38 saya diterima oleh beliau. Saya belum ngomong apa-apa. Kemudian Abah hanya mengatakan, yang itu aja, kata Abah. Yang itu, maksud saya yang itu apa? Yang itu amalan eh, apa namanya, kemalaikatan, kata Abah. Saya lahir hari Minggu, hari ini poin 222 kali, kemudian hadiahkan kepada malaikat Syamsayayail, begitu. Apa hanya ngomong begitu aja, itu aja. Gitu. Padahal saya mau ngomong, kira-kira saya harus bagaimana? Itu dikatakan sebagai kemampuan seorang syekh mursyid mampu untuk apa namanya membaca hati murid-muridnya.
Ini maksud saya tidak ada apa-apa gitu ya, saya menyampaikan kalimat ini hanya sekedar supaya kita lebih yakin tentang kemampuan Syekh Mursyid kita, tentang kemampuan pengersa Abah Awas radhiyallahu anhu. Apapun kata orang, tapi itu adalah sebagai bukti bahwa beliau adalah sebagai seorang mursyid. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mengamini doa paten yang disampaikan oleh pengarsa Abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta